Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali pertemukan kita di majlis yang sangat-sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan di kesempatan malam yang mulia ini kita masih pada kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan kita masih pada kitab As-Salah. Dan di kesempatan malam hari ini kita masuk pembahasan seputar ma yuqalu inda sima'il adzan wal iqamah. Apa yang dibaca ketika mendengarkan adzan dan iqamah. Syekh mengatakan yustahabbu liman sami'an adzana wal iqamata an yakul mithla ma yaqulul muadzin. Dianjurkan bagi orang yang mendengarkan azan dan iqamah untuk mengucapkan apa yang diucapkan muadzin. Ustaz, berarti qomat juga sama. Kalau adzan masyhur, qomat saya mengatakan iya. Karena qomat itu kadang dibahasakan dengan adzan. Ya. Contohnya hadis Nabi yang mengatakan bainan adzanaini salatun. Di antara dua adzan ada salat. Maksudnya apa? Adzan dan iqamah. Jadi qomat itu kadang-kadang diistilahkan dengan adzan. Ya. Makanya Syekh berpendapat qomat pun dijawab. Qomat pun dijawab. Apa dalilnya? Dalilnya dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengarkan nida, panggilan, ini berarti bisa adzan bisa qomat, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Dan ini menunjukkan kita dianjurkan untuk menjawab ucapan muadzin. Dari yang lain dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beliau bersabda, idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Apabila seorang muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaklah kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ketika muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, ya, maka bacalah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah. Qala la haula wa la quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah. Qala la haula wa la quwwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar, Allahu akbar. Qala Allahu akbar, Allahu akbar.
Tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Jika diucapkan dari hatinya, maka dia dijamin surga. Dijamin surga. Ini dari menunjukkan syariat menjawab muadzin. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Faman qala mithla ma yakunul muadzin." Barang siapa yang membaca seperti apa yang dibaca oleh muadzin, atau qala indal hay'anataini, atau dia membaca ketika hay'anataini, la haula wala quwata illa billah, atau jama'a bainal hay'anah wal hauqalah, atau dia menggabungkan ya, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, misalkan, faqad asaba insyaallah, maka ini juga dibolehkan, benar, tidak masalah. Atau hayya 'alas la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, insyaallah, itu pun dibolehkan. Fa idza faraqal muadzinu min al-adzan aw al-iqamah, maka apabila seorang muadzin selesai mengumandangkan adzan dan iqamah, wa ajabahu sami'u, qala ba'dal faraqi ma ya'ti fil haditsain, ya, maka hendaklah yang mendengar menjawab, ya, setelah selesai mengumandangkan apa? Adzan. Jadi masalah yang terkait tentang hukumnya, apakah sunnah atau wajib cuma? Dalam masalah ini silang pendapat di kalangan para ulama. Dalam masalah ini para ulama kita berbeda pendapat terkait tentang hukumnya. Pendapat yang pertama mengatakan, zahiru hadisi Abi Sa'id wujubu mutaba'atin muadzini fi alfadil adzan. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya wajib untuk mengikuti atau menjawab bacaan muadzin. Kenapa? Li'anna hadza amrun. Karena di dalam hadis bentuknya perintah. Al aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Hukum wajib. Ini pendapat yang pertama. Nah, ini pendapat yang dinukil ya, dari madhab Zahiriyah. Ya. Itu pula yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi. Itu pula sejumlah dari ulama atau jumlah ulama salaf ya, seperti itu. Jadi pendapat yang pertama mengatakan apa? Wajib. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, anna mutaba'atal muadzini mustahabbatun. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa menjawab muadzin itu sunnah. Wa laysat biwajibah. Hukumnya enggak wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Wasarifu lil amri anil wujub, kata mereka, yang memalingkan perintah menjadi sunnah adalah hadis Anas bin Malik, di mana beliau mengatakan, kana Rasulullah yugiru idza tala'al fajru. Ketika beliau ingin nyerang di waktu subuh, ya. Nah, ketika fajar itu sudah terbit, fajar shadiq ya maksudnya, wa kana yastami'ul adzan, maka beliau pun mendengarkan adzan. Fa idza sami'a adzanan amsik atau amsaka. Ketika beliau mendengarkan adzan, maka beliau mengurungkan niatnya untuk nyerang. Wa inna aghar,
tapi jika tidak mendengarkan adzan, maka beliau melanjutkan menyerang. Fasami'a rajulan, maka ia pun mendengar seorang laki-laki mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqala Rasulullah SAW al-fitrah, maka beliau mengatakan di atas fitrah. Tsumma qala asyhadu anna ilaha illallah, asyhadu anna ilaha illallah. Faqala Rasulullah SAW kharajat minan nar, atau apa namanya, kharajtu minan nar, atau kama qala. Wa nadharu fa idza huwa ra'i mu'za. Dan sisi pendalilan di sini bahwa Rasulullah ketika mendengarkan muadzin mengumandangkan adzan, faqal ghairu ma qala, Nabi mengucapkan tidak sebagaimana ucapan muadzin tadi, alal fitrah. Padahal ala anna al-ijabah ghairu wajibah. Makanya menunjukkan berarti jawab itu enggak wajib. Kalau wajib tentu Nabi akan membaca sebagaimana ucapan muadzin. Nah, ini kata apa namanya? Jumhur ini dari memalingkan makna wajib menjadi apa? Sunnah. Perintah menjadi sunnah seperti itu. Tetapi aja masalahnya kata Syekh, lakin hadal dalil laisa sharihan fi dzalik. Tapi dalil ini tidak tegas, tidak tegas. Yang kemudian masalahnya hadis ini menunjukkan bahwasannya al-mutabi yaqulu mithla ma yaqulu muadzin. Jadi orang yang dengar itu dia menjawab sesuai dengan apa yang dibaca oleh muadzin di seluruh lafadznya, kecuali apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kecuali itu. Dan kemudian masalahnya jadi menjawab sebagaimana yang dibaca oleh muadzin kecuali pada lafaz hayy ana lataini, hayy alataini. Wa yaqul la haula wala quwata illa billah. Wa yuhmal hadisu Abi Sa'id al-'am al-khas wa huwa hadisu Umar radhiyallahu taala anhu amalan bi nususi sunnati kunniha. Mengamalkan sunnah wa li anna al-ma'na munasib li ijabatin hayy ala bil hauqadah kama sayati. Ini pendapatnya jumhur. Jadi kalau lafaz hayya 'alas shalah hayya falah jawabannya la haula wala quwata illa billah. Ini pendapat jumhur. Wa qala Ibnu Mundhir mengatakan wa qad yajuzu an yaqul qailun hadza min ikhtilafil mubah. In syaa qala kama yakun muadzin wa in syaa qala kama khabari Muawiyah ibni Abi Sufyan anna dzalika qala fa huwa musib. Jadi ada yang mengatakan jawabannya apa? Ya sama saja. Hayya shalah, hayya shalah. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama apa tadi? La haula wala quwata illa billah. Ada yang mengatakan jawabannya sama. Hayya shalah, hayya 'alas shalah. Pendapat yang ketiga mengatakan annahu yajma' bainal hay'alataini wa hauqadah. Namanya yang mengatakan menggabungkan antara hay'alataini wa hauqadah. Berarti apa? Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Digabung. Wa hadza qaulul ba'd Hanabilah. Dan ini pendapat dari sebagian ulama Hanabilah. Karena ingin mengamalkan dua hadis. Tapi Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan ini lemah. Kenapa? Karena menggabungkan tidak ada dalil. Wal qaulul awwalu aqwa. Pendapat yang pertama lebih kuat. Yaitu menjawab dengan apa? La haula wala quwata
illa billah. Kemudian masalahnya, apakah yang menjawab itu hanya orang yang mendengar dan muadzin tidak diperintahkan untuk menjawab? Ya jamaah sekalian, dalam masalah ini sedang pendapat. Ya, apakah muadzin juga jawab atau hanya yang mendengarkan? Yadkhulu fi umumi hadisi Abi Sa'id al-Qari wa man kana fi dzikrin aw du'ain. Masuk di dalam kuman hadis yang membaca wa man kana fi dzikrin aw du'ain, atau yang selainnya, ya. Fa innahu idza sami'al adzana yatawaqqaf, atau orang-orang yang jamaah masuk dalam artian orang-orang yang wajib menjawab itu, ya, orang yang sedang membaca Quran atau sedang zikir atau sedang doa. Fa innahu idza sami'al adzana yatawaqqaf 'anil qiraati. Maksudnya gini, ketika ada seseorang sedang membaca Quran kemudian mendengarkan adzan, maka berhenti. Jawab adzan dulu. Ya, jawab adzan dulu. Atau zikir, ya. Wa yujibun nida. Ya. Dia jawab ya muadzin dulu. Kenapa? Li'anna ijabat al muadzin, ya, muadzin ibadatun muaqqatatun bi yafutu waktuha. Karena menjawab muadzin itu terikat dengan waktu. Akan hilang kesempatannya ketika sudah habis waktunya. Nah, sehingga lebih berhak untuk apa? Didahulukan seperti itu. Bi khilafil qiraati wa dzikri wa du'a. Berbeda dengan apa? Baca Quran, zikir, doa. Maka waktunya apa? Waktunya luas. Sehingga berhenti dulu, kemudian jawab. Tak jawab silakan lanjutkan. Apakah maksudnya ketika melanjutkan kemudian ta'awud lagi? Ya jawabannya, kalau misalkan berhentinya bukan dalam rangka untuk memutuskan, nggak perlu. Tapi kalau niatnya untuk memutuskan, maka ulang ta'awud kembali seperti itu. Wa kadza ta'if yujibul muadzin hala tawafihi. Gitu pula orang lagi tawaf, maka dia menjawab muadzin ketika dalam kondisi tawaf. Kenapa? Karena menjawab muadzin merupakan zikir, dan zikir itu disyariatkan ketika tawaf, sehingga tetap menjawab. Wabil jumlati fa ijabatul muadzin matlubatun min kulli insanin ala halin salihatin li dzikrillah. Maka secara umum, ya, menjawab muadzin itu dituntut dari setiap orang, apapun kondisinya. Ustaz kalau di WC jawab tidak jawab. Ya. Kalau di WC maka boleh jawab tapi dalam hati. Ya. Kalau enggak dijamak nanti atau dikodok, ya, ketika pas keluar baru jawab seperti itu. Ya. Tapi ya, kalaupun ingin jawab di dalam hati tidak masalah. Kalaupun tidak masalah seperti itu. Illa fil ahwalil lati nahash syar'u fiha ani dzikri. Kecuali di tempat-tempat yang memang atau keadaan yang memang dilarang oleh syariat. Kadukhulil khala, seperti ketika masuk WC atau ketika berhubungan badan, itu jangan menjawab adzan. Wa amal musalli idza sami'al muadzina. Adapun terkait orang yang sedang sholat, ketika ia mendengarkan muadzin, maka dia tidak disyariatkan untuk menjawab. Walau kanat naflan, walaupun sholatnya sunnah. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Ya, kenapa ya Mas Halin? Karena Nabi bersabda, inna fis sholati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Ya, sehingga tidak perlu untuk menyibukkan dengan yang lainnya. Ya. Kecuali Imam Malik, beliau mengatakan yujibuhu fi sholatin nafilati dunal faridati.
Kalau sholatnya sunnah jawab lagi apa namanya rawatib. Kemudian muadzin adzan. Maka jawab Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kalau sunnah. Menurut Al-Imam Malik. Waqala ba'dul Malikiyah, sebagian ulama Malikiyah mengatakan yujibuhu mutlaqan. Menjawab secara mutlak. Secara mutlak. Kemudian masalahnya ikhwan wa fillah. Ammal muadzin fahal yujibu nafsah. Adapun terkait muadzinnya, apakah dia jawab? Min ahlil ilmi man qala, di antara sebagian ahli ilmi mengatakan yujibu nafsuhu. Maka muadzin pun jawab. Kenapa? Karena muadzin juga mendengar. Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul muadzin. Kan muadzin juga dengar. Berarti perintah ini juga mencakup muadzin. Dan bi umumi hadis Abi Sa'id. Nah, ini bentuk pengamalan dari keumuman hadis Abu Sa'id. Li'anna al-muadzin yusmi'u nafsahu, karena muadzin juga mendengar. Fa yakunu ma'murun bil ijabati, sehingga dia pun diperintahkan untuk menjawab. Wa qasuhu ala ta'minil imam ba'da faraghihi min al-fatihati ma'al ma'mumin. Dan ini dikiaskan seperti aminnya imam setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, apakah imam baca amin? Ya, baca. Padahal lafaz hadisnya apa? Fa idza qala al-imamu wa ad-dallin faqulu amin. Perintahnya untuk makmum. Tapi tetap imam baca amin. Berarti ya sama, adzan juga sama. Konteksnya untuk yang dengar. Kita sami'tumun muadzina faqulu misla ma yaqulul muadzin. Jadi kata pendapat yang pertama, hadis ini bukan berarti kemudian muadzin enggak boleh menjawab. Kata mereka ya boleh, sebagaimana imam dibolehkan membaca amin, seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan annal muadzin la yujibu nafsa. Pendapat yang kedua mengatakan muadzin enggak jawab adanya sendiri, enggak. Kenapa? Li'anna qaulahu idza sami'tumun nida. Karena sabda Rasulullah, apabila kalian mendengarkan adzan, ya dulu bi dhahirihi ala tafriq bainal muadzin wasami. Maka hal ini secara zahirnya menunjukkan adanya perbedaan, adanya perbedaan muadzin dengan apa? Yang mendengar. Ada perbedaan. Wala yadkhul muadzinu fi dzalika, sehingga muadzin enggak masuk dalam konteks yang diperintahkan dalam hadis. Wali annal muadzin ata bi alfadil adzan fala makna li kaunihi yujibu nafsah. Karena seorang muadzin dia membaca lafaz adzan. Nah, sehingga dia tidak secara tidak apa namanya berarti kemudian dia diperintahkan untuk menjawab dirinya, enggak. Dan Ibnu Rajab mengatakan hadza huwal arjah, inilah pendapat yang kuat. Jadi artinya Mas Hadian sidang pendapat, tetapi pendapat yang kuat bahwa muadzin tidak perlu menjawab. Yang menjawab adalah orang yang mendengarkan, seperti itu. Kemudian Mas Hadian, ketika misalkan kita mendengarkan adzan lebih dari satu muadzin, mana yang dipintakan untuk dijawab jamaah? Ini adzan, setelah selesai ada adzan lagi. Apakah semuanya diperintahkan untuk dijawab? Zahir hadis Abi Sa'id annahu yutabi'ul muadzin. Zahir dari hadis Abu Sa'id, ya semua dijawab. Wa in ta'addadal muadzinun, walaupun jumlah muadzinnya banyak. Kenapa? Wa anna dzalika la yukhtassu bi awal adzan. Karena hal tersebut tidak dikhususkan untuk adzan yang pertama saja.
Bahkan Al-Imam Qadhi Iyad, beliau mengatakan tentang hal ini ada pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan istihbabu mutaba'ati kulli muadzin, dianjurkan menjawab seluruh muadzin, ya, karena mengamalkan zahir hadis, ya. Pendapat yang kedua mengatakan annal mutaba'ah tuhtassu bil muadzinil awal. Pendapat yang kedua mengatakan, ya, menjawab adzan itu khusus untuk muadzin yang pertama kali adzan saja. Jadi kalau misalkan di sini ada 10 muadzin, ya, di mushola dan masjid, maka kita yang mendengarkan pertama itu yang diperintahkan untuk dijawab. Ini menurut pendapat yang kedua. Sebagian yang lain ada yang mengatakan la yujibu ghairu adzani masjidihi, ada yang mengatakan enggak dijawab kecuali masjid yang kita sholat di situ, ya, kecuali masjid yang kita sholat di situ. Li'anna ma adahu ghairu mat'uwin bihi, karena yang lainnya kita enggak diseru, ya, enggak disuruh untuk datang ke sana. Wala yutabi'u, sehingga tidak perlu untuk dijawab. Wa kadza la yujibu idza shalla, itu pula tidak perlu menjawab ketika dalam kondisi salat. Kenapa? Karena berarti apa? Ya, tidak diseru karena lagi salat. Wal awwalu aqwa, pendapat yang pertama lebih kuat. Artinya apa jemaah? Seluruh muadzin kita dipintahkan untuk menjawab. Adzan yang pertama selesai, ada lagi adzan, jawab lagi. Ya. Ada lagi, jawab lagi. Tapi tadi yang kuat hukumnya apa jemaah? Sunnah, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Kemudian masalahnya menjawab adzan itu disyariatkan kalau kita dengar. Kalau nggak dengar bagaimana? Contoh mungkin sebagian orang yang ada masalah di pendengarannya. Ya. Posisinya dekat, cuma dia nggak dengar. Maka yang dengar itu ya masalahnya tidak disyariatkan untuk menjawab. Ya. Zahirul hadis anna mutaba'atal muadzini masyrutatun bisima'il adzan. Ya. Zahir hadis menunjukkan bahwasannya menjawab muadzin itu disyariatkan jika mendengarkan adzan. Faman syahadal muadzina walam yasma'hu, sehingga barang siapa yang melihat muadzin lagi adzan tapi dia enggak dengar, ya, maka ketika itu tidak disyariatkan untuk menjawab. Wa man sami'ahu walam yarahu, adapun orang yang jamaah adapun orang yang mendengar tetapi enggak lihat muadzinnya, maka tetap dia dipintahkan untuk menjawab. Ya, seperti zaman kita, ya, karena pakai pengeras suara tetap menjawab. Kenapa? Karena sabda Nabi mengatakan idza sami'tum, apabila kalian mendengar, bukan melihat, ya, tapi apa? Kalau mendengar. Begitu saja masalahnya kalau adzannya bukan live tetapi apa? Rekaman, nggak perlu jawab. Begitu pula kalau antum pas dengerin ceramah dan itu rekaman, ya, ustadznya di awal mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, jawab tidak? Nggak dijawab. Kenapa? Karena ini rekaman. Karena ini rekaman seperti itu. Itu pula kalau misalkan rekaman surat apa? Sajadah, maka tidak disyaratkan untuk apa? Sujud sajadah. Sujud apa? Sujud tilawah, nggak disyaratkan seperti itu. Begitu banyak masalah yang menjawab adzan itu, ya, setiap muadzin baru selesai membaca. Jadi jangan ditunda-tunda, langsung. Ya, langsung. La ma'aha wa la yata'akhkhar anha, tidak membarengi dan tidak terlambat. Ya. Kemudian masalah bagaimana kalau misalkan kita mendengarkan adzan pas di tengahnya saja. Awalnya mungkin mic-nya mati. Kita dengar apa?
Asyhadu an la ilaha illallah. Apakah yang awal dijawab jawab? Jawab tidak. Wa idza lam yasma'il adzana illa fi muntasafihi. Apabila seseorang tidak mendengarkan adzan kecuali di tengahnya. Faqil yutabi fima baqiyah. Ada yang mengatakan jawabnya cuma apa? Yang dengarkan saja. Yang awal nggak perlu. Ya. Wa yakni ma fatahu. Jadi dia ikut apa namanya? Ikut yang masih ada, nanti yang sisanya diqadha. Kenapa li'annal adzan minal adkar? Karena adzan itu termasuk apa? Zikir. Wal muslimu yanbaghi lahu an yuhafid 'alal a'mali salihati, dan seorang muslim dianjurkan untuk menjaga ya amal-amal soleh. Sehingga silakan diqadha ketika terlewatkan. Ya, karena ya, adzan atau menjawab adzan termasuk zikir seperti itu. Pendapat yang kedua mengatakan annahu yutabi fima sami'a faqat. Pendapat yang kedua mengatakan ya, yang mendengarkan itu disyariatkan untuk menjawab ya, bacaan muadzin yang didengar saja. Ya. Adapun yang terlewat maka tidak perlu untuk dijawab. Ya. Yang terlewat tidak perlu untuk dijawab. Oke. Nah, kemudian masalahnya, qanwa fi fillah. Saya mengatakan setelah mendengarkan selesai muadzin mendengarkan afan baca adzan atau menggunakan adzan, maka kita dianjurkan untuk berdoa ya. An Abdullah bin Amr annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengarkan Nabi ya, bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulu mu'adzin." Bila kalian mendengarkan muadzin, maka bacalah seperti apa yang ia baca. Ya. Tsumma sallu alayya, kemudian bersalawatlah ya untukku. Fa innahu, maka barang siapa man shalla alayya salatan, yang bersalawat kepadaku satu kali salawat saja, sallallahu biha alaihi ashran, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali insyaallah. Tsumma sallallahu liyal wasilah, kemudian mintakan kepada Allah wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena wasilah itu satu tempat yang ada di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadihi, yang tidak selayaknya diberikan kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap itulah saya. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'at, maka barang siapa yang memintakan wasilah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Makanya masalah yang derajat surga yang tinggi itu wasilah, dan itu surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara redaksi doanya jamaah sekalian, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamati was-salatil qa'imati ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Ini di antara redaksi doanya. Kemudian jamaah sekalian, faidah. Yustahabbu lil muslimi al-iktharu minad du'a'i bainal adani wal iqamah. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak doa di antara adzan dan iqamah. Karena doa ketika itu mustajabah atau mustajabun, mustajab. Dari Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidaklah akan ditolak antara adzan dan iqamah. Ya, antara adzan dan iqamah. Kemudian masalian, apa yang dianjurkan bagi seorang muadzin? Yustahabbu lil muadzini an yattasif bi sifatil atiyati. Dianjurkan bagi seorang muadzin memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, yabtagi bi adanihi wajh Allah. Hendaklah dia meniatkan ikhlas karena Allah. Ini pertama.
Eh, wala yakhud alaihi ajron. Jangan niatnya untuk dapat apa? Ya, gajinya, jangan. Tapi niat ikhlaskan Allah. Eh. Yang kedua, an yakuna tahiran minal hadatsin, suci dari dua hadas, hadas besar, hadas kecil. Yang ketiga, an yakun qa'iman mustaqbil kiblah, berdiri menghadap kiblat. Okay. Bahkan Imam Ibnu Munzir mengatakan al-ijma'u ala anna al-qiyama fil adhani minas sunnati. Ya. Al-Imam Ibnu Munzir mengatakan adanya ijma' bahwasanya berdiri ketika adzan itu sunnah. Itu sunnah. Kemudian yang keempat, an yaltafit bi ra'sihi wa unukihi yaminan inda qawlihi hayya 'alas shalah wa shimalan inda qawlihi hayya 'alal falah. Ya. Dianjurkan untuk apa jemaah? Tengok-tengok ya. Ke sisi kanan dan kiri. Ya. Ke sisi kanan ketika membaca hayya 'alas shalah. Kiri hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya. Atau yang lain mengatakan ya, gonta-ganti. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Cuma sebagian yang lain ada yang mengatakan gini jemaah. Ya. Syariat tengok kanan tengok kiri itu tujuannya agar apa? Suaranya lantang. Sehingga bisa didengar dari berbagai macam arah. Nah sekarang sudah ada pengeras suara. Apakah tengok kanan tengok kiri itu masih disyariatkan? Karena justru kalau misalkan kita pakai mic, tengok kanan malah nggak jelas, tengok kiri malah nggak jelas. Padahal hikmah tujuan awalnya apa? Agar suara kita bisa terdengar lebih jauh atau di banyak arah. Maka sebenarnya mengatakan kalau memang syariat tengok kanan tengok kiri tujuannya itu, berarti sekarang kalau sudah ada pengeras suara, sunnahnya apa? Nempel atau dekat dengan pengeras suara. Nggak perlu tengok kanan tengok kiri. Ya. Ini menurut sebagian para ulama. Tetapi wallahu alam jamaah sekalian pendapatnya mengatakan tetap disyariatkan lebih kuat. Ya, tetap disyariatkan. Cuma soalnya gini, solusinya apa? Mic-nya diikutin. Ya. Jadi jangan sampai kemudian mic-nya tetap akhirnya dia malah suaranya tidak kencang. Nah, ini keliru sama. Yang punya masalian yang kelima an yudkhila bi isba'aihi fi udhunihi, memasukkan kedua jarinya di telinga. Yang keenam an yarfa sautahu binida, dikeraskan suaranya. Karena sama sekali Nabi bersabda fa innahu la yasma'u mada sautin mu'adzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena tidaklah ada yang mendengar ya, suara apa? Muadzin, baik jin ataupun manusia, baik jin, manusia dan sesuatu apapun kecuali kelak akan memberikan syafaat. Masya Allah. Aku punya masalah berapa jarak antara adzan dan iqamah jemaah? Berapa jarak adzan dan iqamah? Saya mengatakan wayan bagi al-faslu bainal adzani wal iqamati bi waqtin yattasi'u lit-ta'ahubi lis-shalah wa khuduriha. Layaknya harus ada pemisah. Layaknya ada pemisah antara adzan dan iqamah. Dengan waktu yang mencukupi untuk siap-siap dan untuk hadir sholat. Nah, sehingga jamaah sekalian jarak ini memang tidak ada aturan bakunya. Maka perlu dikondisikan sesuai dengan keadaan. Kalau misalkan di sekolahan, ya, setelah adzan berapa jarak qomatnya, dilihat. Kalau pas adzan anak-anak adanya di lantai 4. Maka dihitung turunnya itu butuh apa? Berapa menit. Setelah turun sampai lantai bawah berarti taruhlah 10 menit. Berarti nanti butuhnya butuh berapa menit? Oh 5 menit, berarti sudah 15. Setelah itu butuh sholat 2 rakaat. Oh butuh berapa? Oh, berarti tambah 5 menit lagi. Belum doanya. Oh tambah lagi, berarti 20 menit. Ya. Jadi lihat kondisi. Ya. Jangan sampai kemudian yang penting cepat dan tidak memberikan kesempatan kepada jamaah untuk memperbanyak ibadah.
Itu keliru. Ya. Ya, tujuan adzan itu apa jemaah? Ngundang orang untuk sholat. Ini orang sudah datang malah dibatasi untuk ibadahnya, kan akhirnya membuat orang malas. Ya. Biarkan dulu untuk apa namanya, mungkin menyibukkan diri dengan doa, misalkan barangkali lagi punya masalah, suruh doa. Ya. Tapi ya tadi, jangan terlalu lama, karena melihat maslahat-maslahat yang lain seperti itu. Ya. Li'anna al-adzan innama syuri'a li hadza, karena adzan itu disyariatkan untuk ini, untuk siap-siap untuk hadir ke masjid seperti itu. Wa illa, jika tidak, ya enggak ada faedahnya nanti. Al-Imam Ibnu Battal mengatakan, la hadda lidzalika ghairu tamakkuni dukhulil waqti wa ijtima'il musallin. Tidak ada batasan khusus selain untuk memastikan waktu sholat itu benar-benar sudah masuk dan membantu orang-orang apa untuk kumpul sholat, itu saja. Ya. Sehingga waktunya dilihat dari sini. Kemudian masalah yang ikhwan wa akhwati fillah, tidak boleh ketika misal posisi kita di masjid, ya, di situ sudah adzan, kemudian keluar dari masjid, itu nggak boleh, nggak boleh. Pas adzannya pun nggak boleh. Ya, kenapa jemaah sekalian? Syekh Dr. Saleh Ibnu Fauzan dia menyebutkan tasyabbuh dengan syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu pas adzan apa? Lari. Ya. Ini ada orang pas adzan keluar masjid. Oh, ini syaitan, ini mirip. Maka nggak boleh. Ya. Kalau ingin wudhu, tahan dulu. Dengarkan adzan, nah itu baru wudhu. Silakan. Kecuali kalau misalkan kebelat, ya silakan, enggak masalah. Tapi kalau dalam artian ya, urusan-urusan yang bisa ditunda, tunda dulu, dengarkan adzan dulu. Ini pas adzannya. Setelah adzan selesai, maka tidak boleh dia keluar, ya, kecuali sampai dia sholat. Kecuali sampai sholat. Kecuali kalau ada hajat, ingin apa namanya, kajian di tempat yang lain, atau mungkin ingin sholat di masjid yang lain karena ada urusan, ada taklim di situ, tidak masalah. Tapi tanpa udzur syar'i nggak boleh, tidak boleh jamaah. Ya. Dari Abu Sya'fa, ya, ia mengatakan kunna qu'udun fil masjid, kami ketika duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah, kemudian muadzin mengumandangkan azan. Faqama rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri dari masjid, kemudian keluar berjalan. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu, maka Abu Hurairah pun apa namanya, memperhatikannya, ya, melihatnya sampai dia keluar dari masjid. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim, sungguh laki-laki ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah. Kenapa jemaah? Karena memang dilarang, nggak boleh. Bahkan Imam Sa'id Ibn Musayyib pernah bercerita, ketika beliau haji, ada seorang yang satu rombongan, ketika mampir di masjid, kemudian di situ sudah dikumandangkan adzan. Laki-laki ini nggak mau sholat karena rombongan sudah berangkat lebih dahulu. Maka Imam Sa'id Ibn Musayyib selalu dalam artian khawatir, jangan-jangan terjadi sesuatu pada orang ini. Ternyata benar. Ketika dia nyusul rombongan, dia jatuh, kemudian patah tulangnya, maka benar jam. Makanya hati-hati. Orang-orang yang berusaha untuk menyelisih sunnah Nabi, hati-hati jamaah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Hati-hati. Yang mencoba menyelisih sunnah Nabi akan tertimpa fitnah atau adab yang pedih. Ada juga orang yang pernah coba ngetes sunnah siwak. Dia katakan, saya tidak pakai siwak kecuali di dubur. Kemudian dimasukkan ke duburnya siwaknya. Setelah itu jamaah jatuh sakit, nggak sembuh-sembuh sampai mati. Dan kata anaknya, bapakku ini mati gara-gara lambungnya digerogoti binatang seperti tikus.
Karena ketika mati keluar dari tubuhnya binatang seperti tikus, mulutnya moncong. Nah ini hati-hati coba. Ya. Jadi kalau memang tidak ada keperluan ya sholat dulu. Sholat dulu. Tetapi gini ya, apakah ini berlaku umum laki dan perempuan? Jawabannya tidak. Khusus untuk siapa? Laki-laki. Kenapa? Karena perempuan tidak wajib jamaah seperti itu. Begitu banyak masalahnya. Kalau kita posisinya di masjid, maka walaupun kita sudah sholat wajib di rumah, maka kita diperintahkan untuk ikut bergabung. Jangan kemudian berhujah, oh saya sudah sholat wajib. Enggak. Tetap ikut bergabung walaupun statusnya sunnah buat kita. Itu penting. Karena pernah kejadian ketika Nabi sholat berjamaah, tiba-tiba ada 2 orang di pojok, nggak ikut sholat. Selesai sholat dipanggil. Apa yang menangi kalian untuk tidak bergabung dengan kami? Kata mereka, ya Rasulullah, kami sudah sholat di tenda-tenda kami. Maka Nabi marah. Kalau kamu datang ke masjid, kemudian baru dikumandangkan qomat, bergabung sholat. Ya. Nabi mengatakan jangan diulang. Maka sebagian para ulama berhujjah dengan kisah ini, mereka mengatakan bergabungnya wajib, walaupun statusnya sunnah. Ada yang mengatakan seperti itu, ya Mak. Ya, kalau posisi kita di masjid, ya, walaupun sudah sholat, maka tetap bergabung walaupun statusnya sunnah seperti itu. Kemudian masalahnya bagaimana adzan dan qomat adzan dan qomat untuk sholat yang sudah terlewat. Man nama an sholatin aw nasiyaha fa innahu yushra'u lahu an yu'adzin laha wa yuqim. Barang siapa yang tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan sholat atau dia lupa, maka dia tetap disyariatkan untuk adzan dan qomat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Dawud, ya, terkait kisah tidurnya Nabi dan para sahabatnya dari sholat subuh ketika safar. Wa anna nabiyya amaru Bilalan fa'adzana wa aqam. Maka Nabi memerintahkan Bilal untuk adzan dan qomat. Kemudian masalahnya kalau jumlah sholat yang terlewatkan itu banyak, maka adzannya cukup sekali. Ya. Tapi setelah itu qomat. Qomat untuk sholat berikutnya, qomat untuk sholat berikutnya. Ya. Dan kemudian masalahnya, bagaimana dengan wanita? Apakah wanita disyariatkan untuk adzan dan iqamah? Jawabannya, kalau dalam artian mereka sholatnya sendirian, ya, khusus berjamaah dengan masjid dengan jamaah perempuan, nggak ada yang dengar kecuali laki-laki yang mahramnya, misalkan. Maka sebagian para ulama mengatakan apa? Boleh untuk adzan dan iqamah. Untuk adzan dan iqamah. Bahkan Ibnu Abbas ketika ditanya, apakah wanita itu adzan dan iqamah? Maka beliau marah. Apakah saya akan melarang wanita untuk zikir? Adzan itu zikir tidak? Adzan itu zikir. Ya. Qomat itu zikir. Ibnu Abbas marah. Ya. Tapi sebagian yang lain mengatakan, kalau adzan jangan, tapi kalau qomat boleh. Ya. Tapi wallahu ta'ala a'lam bishawab, jamaah. Ya, pendapat dari Ibnu Abbas kuat. Dalam artian gini, kalau misalkan mereka ingin mengadakan jamaah sendiri bersama, ya, perempuan dan tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya yang akan mendengar adzannya, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka jangan. Ya cukup, ya mungkin qomat, dan itu pun jangan keras-keras. Cukup mereka yang dengar. Tapi kalau sampai terdengar ya jangan, seperti itu jamaah. Nah itu fitnah, ya, karena itu fitnah seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Seperti biasa, sebelum di YouTube, ya kita buka pertanyaan. Ya, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masbuk. Nah. Ya. Ya. Ya, jamaah sekalian, ada pertanyaan, kalau misal posisi kita masbuk. Posisi kita masbuk. Dan artian masbuknya memang benar masbuk, enggak mendapatkan sholat berjamaah. Karena masbuk itu bisa masbuk rokaat, ya. Itu masbuk, benar masbuk. Artinya dia masuk rokaat yang ketiga misalkan, berarti dia masbuk. Tapi kalau misalkan dia tidak mendapatkan satu rokaat, berarti dia tertinggal jamaah. Ya. Kalau masbuk dalam artian dia mendapatkan satu rokaat dengan imam, ya jelas qomat nggak boleh, karena dia statusnya makmum. Tapi kalau dalam artian tertinggal jamaah pertama sudah selesai, kemudian ingin sholat, baik sendirian ataupun berjamaah misalkan, apakah disyariatkan untuk qomat? Jawabannya iya, disyariatkan untuk qomat. Ya. Adzannya di sana tidak, adzan disyariatkan. Cuma gini ya masalahnya. Kalau sholatnya di masjid, ya maka ya jangan dikeraskan. Ya. Atau mungkin menunjukkan dengan qomat saja. Ya, karena sudah diwakili adzan yang pertama. Tapi kalau misalkan posisinya di luar masjid, maka adzan dan qomat, adzan dan iqamah. Ya, karena kalau misalkan di masjid adzan juga khawatir fitnah. Tapi masalahnya tidak masalah. Ya, kenapa? Karena adzannya ketika itu tujuannya untuk menegakkan sholat. Karena adzan itu ada dua ya. Ada adzan yang tujuannya untuk mengiklankan waktu sholat baru masuk. Ada adzan yang tujuannya untuk apa? Menegakkan sholat, seperti itu. Sehingga hukum asalnya tidak masalah. Ya, cuma kalau dikhawatirkan timbul fitnah, maka cukup qomat saja. Kalau sholatnya ingin di masjid, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tertinggal. Iya. Nah. Iya. Ya jamaah sekalian, apakah qomat itu juga dijawab? Jawabannya silahkan mendapat. Kalau Syekh Abdul Azim Al-Badawi, beliau di sini mengatakan qomat juga dijawab. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena qomat juga kadang dinamakan adzan. Qomat itu kadang disilakan dengan adzan. Ya, contohnya apa? Hadis tadi yang saya sampaikan, bainal adzanaini sholatun. Di antara dua adzan ada sholat. Maksudnya apa? Adzan dan qomah. Dan qomat di sini disilakan dengan adzan. Makanya hadis yang mengatakan idza sami'tumun nida. Idza sami'tumun nida berarti mencakup qomat juga. Ya. Fal yaqulu mislama yaqul muadzin. Maka jauh sebagaimana ucapan muadzin. Berarti muadzin di sini apa? Bisa dalam artian adzannya, bisa dalam artian apa? Qomatnya. Ini menurut sebagian para ulama seperti itu. Tapi sebagian yang lain ada yang mengatakan yang disyariatkan cuma adzan, qomat tidak, seperti itu. Ya, Allah Ta'ala alim shawab. Ya, as-salatu khair min naum. Nah, ya tadi nggak sempat disinggung ya. Iya. Ya jamaah sekalian, ketika adzannya subuh, pas muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka apa bacaan untuk orang yang mendengarkannya? Jawabannya bacaannya apa? Sama. Ya, as-salatu khairum minan naum, sama. Yang beda itu hanya hayal sholah hayal falah. Ya, maka jawabannya la haula wa la quwwata illa billah. Tapi kalau as-salatu khairun min naum, jawabannya sama. Mislama yaqulun
muadzin. Seperti itu. Seperti apa yang dibaca oleh muadzin. Ya, wallahu taala alam bissawab. Silakan. Iya. Nah. Iya. Jadi masalahnya apakah yang qomat harus orang yang adzan? Ya. Jawabannya enggak harus. Jawabannya tidak harus. Tetapi idealnya yang qomat juga yang adzan. Ya, kenapa ya Mas Handian? Karena biasanya di masjid itu sudah ditunjuk. Ya, muadzin khusus misalkan. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang qomat harus izin. Harus izin. Kalau diizinkan tidak masalah, boleh. Seperti itu. Bahkan gini ya Mas Handian, boleh dia yang adzan, yang qomat plus imam diborong. Boleh, tidak masalah. Ya. Imamnya istrinya. Karena di masjid nggak ada yang lain kecuali istrinya, ya sudah diborong semua. Adzan qomat imam. Boleh, tidak masalah. Cuma memang idealnya tadi, kalau ada muadzin khusus, muadzin. Ya, seperti itu. Ya, tapi kalaupun tidak ada maka tidak masalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kalau ada penjual di marketplace itu kan mengaktifkan garis songkir, mengaktifkan pembayaran non tunai dan COD. Tetapi pembeli itu pas gratis songkir nggak bisa memilih COD. Itu bagaimana seorang penjual itu mau menolong atau gimana? Ya, berarti ketika itu harus apa? Maksudnya di situ kan ada layanan gratis ongkir. Ya, dia mau nolak nggak bisa. Pembelinya nggak bisa, cuma penjual kan dia nggak. Iya. Terkhususkan dia mengaktifkan non tunai dan COD, dia nggak khusus non tunai saja gitu. Tapi yang pembeli sepertinya nggak bisa. Kalau gratis ongkir nggak bisa COD. Oh gitu. Kalau gratis ongkir nggak bisa COD, harusnya transfer gitu ya? Kalau pembeli harus non tunai, transfer atau apa? Ya. Yang penting non tunai. Ya gini, kalau hanya transfer itu nggak masalah. Yang penting intinya kita tidak punya rekening yang ngendap di marketplace. Jelas? Contoh gini, gratis ongkir itu dari mana coba? Itu perlu dikedudukan dulu. Gratis ongkir itu dari marketplace, bukan dari penjual. Tapi bisa dinonaktifkan, bisa diaktifkan. Ya, makanya gini, kalau dalam artian kita tidak punya rekening yang ngendap di marketplace, contoh seperti ShopeePay, kita nggak punya ShopeePay, misalkan. Berarti murni ketika misalkan kita transfer itu hanya untuk bayar. Makanya gini, ketika misal barang yang kita pesan harganya 100.000 dan kita hanya transfer 100.000 sesuai dengan harga, dan kemudian kita dapat gratis ongkir, boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Yang penting kita nggak nyimpen di ShopeePay. Tapi kalau kita punya rekening yang ngendap di ShopeePay, ya, kemudian ternyata kita dapat gratis ongkir, maka gratis ongkir ini termasuk tambahan dari riba. Sebagaimana perkataan Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jar manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat itu riba. Ya. Nah, kalau penjualnya ya jelas. Kalau misalkan dia buka rekening yang ShopeePay, ini jadi masalah nanti. Sebenarnya gini, ShopeePay itu hanya istilahnya sarana saja. Kalau misalkan tidak sampai memberikan gratis ongkos kirim, ya tidak masalah. Jadi masalah kalau misalkan dia buka ShopeePay kemudian memberikan gratis ongkir kepada konsumennya, samanya dia memberikan riba nanti, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan tetap dia buka ShopeePay tapi nggak ngasih gratis ongkos kirim, ya nggak masalah, boleh, karena itu hanya wasilah.
Dan wasilah itu kal maqasidi, tergantung apa? Maksud dan tujuannya. Jelas tidak? Iya, marketplace. Bukan penjual. Penjual itu tidak memberikan gratis ongkos kirim. Jadi yang memberikan gratis ongkos kirim itu adalah apa? Marketplace. Karena uang kita itu mengendap di marketplace dulu. Seperti itu. Kalau hanya dalam artian gini, di marketplace tidak ada rekening, ya, tidak ada apa namanya saldo di situ, misalkan tidak masalah. Ya. Cuma jadi masalah kalau misalkan kita ada saldo, kita punya ShopeePay, kita nabung di situ, kemudian dapat gratis ongkos kirim dari marketplace, nah itu jadi masalah. Ya, tapi kalau tidak ada, misalkan tidak masalah, boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nggak bisa, itu otomatis itu. Kalau bisa nggak ngambil ongkos kirim, tidak masalah. Tapi sistem sudah membuat seperti itu. Tapi kalau bisa, tidak masalah. Tapi kalau misalkan harus dapat gratis ongkos kirim gimana? Jawabannya gini, kalau harus terpaksa seperti itu, maka ongkos kirimnya jangan dihitung. Jadi seolah-olah nanti tabungan kita di sana sudah berkurang. Jadi ongkos kirimnya jangan dihitung. Tapi kalau nggak bisa, ya harus dikeluarkan, ya sudah nanti disalurkan untuk fasilitas umum yang apa namanya gratis ongkos kirim tersebut seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, cukup. Demikian jemaah, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.